Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Semester 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Etika Komunikasi dengan dosen Ibu Siti Aisyah, SIP, MSI. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 5 anggota dengan materi Etika Komunikasi Bisnis Islam. Sebelum kami memasuki materi, maka izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok 4 yang terdiri dari Suci Arifah Pasha dengan NIM 11920222727, Nabila Virginia Rias dengan NIM 11920222166, Nurul Arifah Haris dengan NIM 11920222185, Teguh Abdullah Wahim dengan NIM 11920212216, Syahreza Muslim Al-Ansori dengan NIM 11920212226. Selanjutnya adalah penjelasan materi dari kelompok 4. Halo teman-teman, bagaimana sih etika komunikasi bisnis Islam? Sebagaimana pelaku bisnis dalam menjaga bisnis agar sesuai dengan syariat Islam juga harus diperhatikan salah satunya dengan cara beretika komunikasi bisnis yang baik dan sesuai dengan syariat Islam. Kemudian selanjutnya ada prinsip etika komunikasi bisnis Islam. Yang pertama ada qaulan sadida, yang kedua qaulan baligh, kemudian yang ketiga maisura, yang keempat ada qaulan ma'rufah, yang kelima ada qaulan layyinah, yang keenam ada qaulan karimah. Baiklah, selanjutnya fungsi dan manfaat ekonomi bisnis Islam. Fungsinya, yang pertama, fungsi ekspresi, informasi, fungsi kontrol, fungsi sosial, fungsi ekonomi, dan terakhir, fungsi dakwah. Selanjutnya, manfaat ekonomi bisnis Islam. Yang pertama, tersampaikannya gagasan atau pemikiran kepada orang lain dengan jelas sesuai dengan yang dimaksud. Yang kedua, adanya saling kesepahaman antara komunikator dan komunikan dalam suatu permasalahan sehingga terhindar dari salah persepsi. Yang ketiga, menjaga hubungan baik dan silaturahmi dalam satu persahabatan, komunitas, atau jamaah. Yang terakhir, aktivitas amar ma'ruf nahi munkar di antara sesama umat manusia dapat diwujudkan dengan lebih persuasif dan penuh kedamaian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan salah satu wadah untuk berkomunikasi dalam berbisnis baik secara konvensional maupun secara Islam. E-commerce atau disebut juga electronic commerce atau perdagangan elektronik merupakan penggunaan jaringan komunikasi, komputer, dan internet untuk melaksanakan proses bisnis dengan menggunakan media online untuk membeli dan menjual suatu produk. Seperti contoh di samping kita ini. Etika dalam penggunaan bahasanya dapat dilihat di sini bahwa penggunaan kata nyaman dan terbuat dari bahan katun asli yang memberi kesan seakan-akan barang tersebut benar adanya terbuat dari bahan katun yang asli dan sangat nyaman digunakan. Kata-kata nyaman serta terbuat dari katun asli di sini ternyata tidak sesuai dengan apa yang disampaikan penjual pada deskripsi barang jual tersebut. Sehingga saat barang tersebut sampai ke tangan konsumen, timbullah kekecewaan konsumen yang telah membeli dan akhirnya memberikan komentar yang tidak puas dan apa yang telah dibelinya secara online tersebut. Mungkin hal-hal seperti tadi seringkali terjadi di kehidupan kita sehari-hari dalam berbelanja online yang berharap produk yang kita beli sesuai dengan apa yang kita lihat pada deskripsi maupun dalam foto tersebut. Maka teman kita, Syahreza Muslim Al-Ansori, akan menjelaskan bagaimana sih cara kita menghindari hal-hal tersebut. Saat kita belanja online, pasti kita akan tergiur dengan harga yang murah. Jadi, saat kita ingin berbelanja online itu, kita harus teliti. Tidak jarang konsumen-konsumen lain itu merasa tertipu, seperti barang yang rusak, atau suatu tidak sama dengan di foto. Sebelum kita belanja online itu, kita harus bacakan dulu ulasan-ulasan yang ada di suatu media tersebut, ulasan konsumen, apa konsumen itu merasa puas atau konsumen itu memberikan suatu rating tinggi. Nah, jadi itulah yang harus kita perhatikan saat kita ingin berbelanja online. Sekian presentasi makalah kelompok 4. Apabila kawan-kawan kami ada salah kata, saya mohon maaf. Sebelum saya akhiri presentasi makalah kelompok 4, alangkah baiknya kawan-kawan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.